Selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan multitester dengan benar ya. Siapa tahu ada yang masih proses belajar ingin menjadi teknisi kan, dan belum bisa memakai multitester dan fungsi-fungsinya multitester ini gimana, nanti coba kita jelaskan di video ini. Semoga saja bermanfaat ya, bisa multitester yang analog atau digital, sebenarnya sama saja, tergantung kita enaknya pakai yang mana. Kalau saya sih lebih dominan di yang analog ya, beda orang beda. Oke, kita mulai penjelasannya dari awalnya. Oke, kita lanjut. Udah saya balik ini tadi kameranya supaya lebih enak ya. Di dalam apometer ini ada beberapa fungsi ya. Kalau yang model yang saya pegang ini itu tipe YX360. Itu tipe ini, tipe pasaran ini. Ini yang murah ya, yang harga 100.000, nggak ada 85 entah berapa ini. Itu di sini ini ada berbagai pengukuran ya, bisa ini ohmmeter, ini AC volt atau untuk mengukur listrik AC. Itu listrik AC itu listrik dua arah ya, yang biasa dari PLN. Ini dari PLN itu listrik AC, atau keluaran dari trafo itu listrik AC kalau belum melewati dioda. Dan ini DC volt. Nah, DC volt ini untuk mengukur listrik DC atau listrik dua arah. Yang biasa ini semua elektronik itu menggunakan DC ya. Kalau sudah lewat komponen itu rata-rata menggunakan DC. Ada juga yang menggunakan AC tapi tidak banyak. Situ ya. Terus ini DC miliampere. Ini biasanya untuk mengukur kapasitas ya, kapasitas baterai atau apa ini. Ini jarang saya gunakan sih. Soalnya nanti kalau ada salah-salahnya biar dibenarkan di komentar oleh kawan-kawan. Oke, kita mulai dulu dari ohmmeter. Ohmmeter ini ohm untuk mengukur nilai resistansi dalam satuan ohm. Ini kali 1. Kali 1 ini berarti intinya itu hasil di jarum ini. Ini ada pengukuran ohm paling atas, rata-rata itu paling atas ini. Ini hasilnya jarum menunjuk berapa, itu dikali 1 seperti itu. Nanti kita peragakan itunya. Ini ohmmeter. Ohmmeter kali 1 dulu kita bahas. Sebelumnya kita itukan dulu kalibrasi ya, supaya dia menghasilkan maksimal kalibrasi. Kebetulan pula ini nggak nyampe ke nomor 0 ya. Harusnya dia kalau yang bagus ini harus kalibrasinya harus di nomor 0 ya, mentok di nomor 0. Ini nomor 0. Ini belum bisa. Tapi kalau ininya udah nomor 0 ya, ini kalibrasinya kurang, baterainya agak habis ini sepertinya. Oke lah, langsung ke kali 10 aja ya. Nanti intinya sama, cuman dikalikan berapa, yang bedanya cuma nanti dikali berapa gitu. Ini kita sesuaikan dikali 10 saja, semoga nyampe kalibrasinya sampai 0 ya. Nah, ini kebablasan dari 0, kita setting dulu dengan mutar ini adjustment ini. Jadi 0 kan. Nah,
Ini caranya biar kita nggak salah-salah. Kita berdirikan dulu supaya enak. Kameranya pun supaya enak. Nah, ini kebetulan saya ada resistor. Ini nilainya 1 ohm, coklat hitam emas. Ini 1 ohm ya. Coba kita ukur dulu. Oh, ini belum ke 0 rupanya. Kita kalibrasi dulu supaya di tempatnya pas, jadi kita nggak meleset ya dalam pengukuran. Ini untuk harus sesuai di nilai resitan paling besarnya. Oke, atau ke 0 DC volt ya. Oke. Ini 1 ohm. Coba kita ukur dikali 10. Ini jadi kurang. Oke. 1 ohm dikali 10 harusnya dia mentok di 0, geser sedikit aja. Kita coba kita tes, kita ukur. Iya, ini cuman 1, 0 kurang sedikit aja. Inilah ini ya, karena dikali 10 ya, berarti 0, sekian nggak ada 1 ohm. Kalau dikali 10 ini ada 1 ohm. Kalau dikali sekian, kalau kita betul sudah akurat di situnya. Nah, dia di 0 soalnya dikali 10. Oke. Ini kita punya lagi resistor. Ini 100 ohm ya. Coklat hitam, coklat emas warnanya. Jadi 100 ohm. Coba kita ukur di sini. Sebelum kita ukur, kita pastikan dulu kalibrasinya betul. Susah untuk berdiri ya, nggak ada jaganya ya. Kita pastikan di 0. Oke. Kalau apometer yang mahal-mahal itu nggak terus-terusan kalibrasi mungkin ya. Oke. 100 ohm. Coba kita ukur. Itu dia berada di angka 10. Kira-kira terlihat apa enggak? Nah, ini paling atas ini. Dari sini 2 kilo, 1 kilo, 500, 200, 100, 50, 30, 20, 10, 5, 2, 1, 0. Ini ohm ya, ohmmeter. Jadi kita ukur kali 10 itu di angka 10. Berarti 10 dikali 10. Karena kita itunya dikali 10 ya. 10 dikali 10 sama dengan 100 ohm. 100 ya, 10 kali 10 sama 100. Berarti nilainya resistor ini 100 ohm. Gimana kira-kira? Udah ya, diulangi lagi nih. Ini 10 karena dia dikali 10 parameternya ini.
berarti hasilnya 10 kali 10 sama dengan 100, berarti nilainya ini 100 ohm. Jadi ini bisa buat ngetes keakuratan apometer juga ya, supaya akurat. Makanya kalau teknisi apometer bermasalah itu resikonya di situ, nggak akurat, akhirnya salah-salah tebak gitu. Oke. Tuh. Terus sekarang kita punya ini 1 kilo coklat hitam merah emas. Ini nilainya ini 1 kilo, kita tes. Kalau kira kali 10 berarti dia hasilnya harus di 100, soalnya cuma kali 10 ya, hasilnya di 100, di jarum 100 yaitu sini ini 100 ya. Kita tes dulu ya, jadi 100 kurang sedikit karena mungkin ini kebablasan, kurang ya, kita kalibrasi dulu. Iya, dia di 100 kan. Nah, 100 dikali 10 berarti 1 kilo, 1000. Ini 1 kilo nilai resistornya kalau posisi dikali 10. Tapi kalau kita posisikan dikali 100, ini kita rubah set, ini dikali 100, kita kalibrasi lagi. Oke, ini sesuaikan di angka 0 lagi, udah diukur. Ini tadi 1 kilo kan, dikali 100 berarti ya dia di angka 10 ya. Dia di angka 10, itunya 10 kurang dikit. Ini hitungan toleransi lah itu ya. Oke, 10 kelebihan dikit. Oke, itu 10 kali 100 berarti 1000 atau 1 kilo nilai resistor ini ya. Ini kita posisi parameternya ada di kali 100. Kita coba lagi dikali parameter kali 1000, berarti harus di 1 ini 1 ohm di layarnya ya. Kita parameter, kita kalibrasi dulu pas, dan ini harus di angka 1. Oke, itu di angka 1 berarti 1 kilo dan seterusnya, dan dikali 10.000 kalau kita ngukurnya ratusan kilo ya, ratusan kilo ohm atau bahkan mega ohm, itu langsung aja di 10 kali 10.000, nanti bisa terdeteksi juga di situ gitu. Dan selanjutnya ini saya pikir cukup jelas ya, saya menjelaskan di bagian fungsi ohmmeter ini yang di bagian ohm. Dan selanjutnya di ini AC volt. Nah, kita ulang lagi dulu yang di ohm tadi. Contohnya kalau mau ngukur 100 ohm ke bawah ya paling enak kita makainya ya kali 10. Kali 10 itu ratusan ohm, itu kali 10 aja, atau puluhan ohm itu kali 10 aja. Kalau 1000 ke atas ya kita minimal pakai kali 1 biar enak gitu. Kalau ratusan ohm pakai kali 100. Jadi tergantung yang mau kita ukur itu, kita pertama harus bisa baca warna resistor. Kalau belum bisa nanti komen saja, nanti akan saya kasih aplikasi kalkulator untuk baca resistor, warna resistor ya, kode warna resistor. Oke, kita lanjut sekarang langsung aja ke AC volt. AC volt ini ada 10 volt AC, parameternya ada 50 volt AC, ada 250 volt AC, ada juga 1000 volt AC. Karena kita di sini cuma punya listrik PLN ini ya.
PLN. Berarti kan PLN kan kita ukur 220 volt harusnya ya. Kalau volt itu bacanya dari sini, yang tengah bawahnya ini agak buram ini ampermeter saya. Ini volt itu bacanya dari sini. Ini ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, itu di 10 volt untuk baca 10 volt. Kalau ini bawahnya ada 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini untuk baca yang 50 volt. Di sini yang tepatnya. Terus ada lagi ini 0, 50, 10, 5, 150, 200, 20, 250. Ini untuk baca 250 volt. Dan ada juga ini 1000, 0, 50, 100, 200, 50, 1000. Ini untuk baca 1000 volt. Oke, kita sekarang karena reject PLN 220, kita pakai di 250 volt saja, di parameter 250. Oke, kita akan memakai 250 volt saja. Jarumnya kalau listrik AC itu bolak-balik sama ya, tidak ada itu. Kalau buat ngukur kayak gini mau bolak-balik hasilnya tetap sama, beda sama DC. DC negatif harus ke negatif atau ground, positifnya baru ke positif. Kalau AC kita ukur dengan cara bolak-balik pun hasilnya sama karena dia dua arah listriknya. Ini parameter sudah di 250, kita coba ukur listrik PLN. Sini ada berapa? Ini sebelumnya kalibrasinya kita paskan dulu. Kalau nggak pas nggak enak ya. Nih kita ukur listrik PLN, colok langsung. Nah itu dia terukur 240 di sini, cukup stabil. Kalau di sini memang listrik ada, nanti kalau tempat lain itu ada yang 200 ke bawah, ada juga yang sampai 170 saya pernah ukur ya di PLN. Kalau di sini kebetulan listrik stabil, jadi hasil pengukuran kita itu di 240, tapi ya kurang lebihnya mungkin 230, 228. Itu cara mengukurnya ya seperti itu tadi. Jadi kita kalau ke listrik itu parameternya ini ada di 250. Kalau ngukur 250 volt, kalau ngukur di bawah 50 volt kita taruh di 50 volt. Kalau di bawah 10 volt kita taruh di 10 volt supaya enak. Atau di 1000 volt ini kalau 250 ke atas pakai yang 1000 volt parameternya ya. Oke, itulah yang di penjelasan di bagian pengukuran AC volt ya. Sekarang kita lanjut ke DC volt. Kebetulan ada baterai ini. Nih, baterai ini kalau penuh isinya 13 volt. Cuman nggak tahu ini tinggal berapa. 13 volt. Nah, ya parameter di baterai di AC, listrik AC, strom AC ya. Strom DC, maaf, sorry. Itu DC volt itu di sini. Ini. Dan ini ada 10 untuk mengukur 10 volt ke bawah, 50 untuk mengukur 50 volt ke bawah, 250 untuk mengukur 250 ke bawah, 1000 untuk mengukur 1000 volt ke bawah ya. Bawah sampai 250 maksudnya. Situ. Oke.
Dan kita coba ukur ini, karena ini cuma 13 volt penuh, berarti kita gunakan saja 50 volt parameternya. Nih. Nah, kalau bedanya DC sama AC, kalau DC ini negatif harus ke negatif ya, atau ke ground. Kalau AC dia bisa bolak-balik cara ngukur kita, aman. Kita tes ini ke negatif dan ini ke positif, hasilnya berapa volt. Ini parameter udah di 50, dia 10 ke atas sedikit ya kan. Ini sampai 50 volt kan di sini nih, ini 50 volt, berarti ini 40, 30, 20, 10 itu ya. Itu nah, sekitar 11 sampai 12 volt karena udah saya pakai ya berbaterai ini ya, baterainya bor ini hasilnya 12 volt sekitaran, atau bisa buat ngukur aki juga DC ya. Tuh, ini 12 volt lah. Kalau untuk ngukur B plus TV tabung, ya kita ke 250 volt ya, ke 250 volt itu untuk ukur B plus TV tabung. Nah, 250 volt ini, atau untuk mengukur tegangan katode RGB kan dia 180 volt ya. 180 volt berarti kita pakai di 250 volt. Kalau untuk mengukur tegangan yang di atas 250 volt, contohnya tegangan screen, kita bisa pakai 1000 volt ya, screen FVT itu. Atau di mana elko besar, elko regulator yang besar itu kan 400 volt. Kalau di saat itu mencapai 400 volt itu kita pakai di parameter 1000 volt sini itu. Tapi kalau untuk itu ya, kalau untuk apa namanya tegangan B plus ke bawah atau tegangan 180 volt ke bawah cukup dengan 250 volt saja. Apalagi sekarang TV LED ya, TV LED itu kita jarang ngukur sampai di atas 250 volt ya. Backlit saja rata-rata 200 volt ke bawah, rata-rata. Mungkin ada, tapi ukuran TV-nya mungkin besar banget ya. Tuh, ini jarang digunakan. Kalau di TV LED yang sering digunakan itu 10 sama 50 volt parameternya di sini TV LED. Karena TV LED itu cenderung di tegangan 5 volt sama 12 volt atau 13 volt. Mungkin tegangan panel lah VGH itu nyampe 26 volt, 29 volt ya, tergantung panelnya. Gitu. Oke, cukup jelas ya mungkin dari cara memakai ampermeter analog atau digital pun sebenarnya sama ya. Kita coba itu aja, analognya kita tinggal di digital. Tuh. Di digital ini ada sama juga ohmmeter, ini lambang ohm ya, kayak gini ya, lambang ohm, ini ohmmeter. Terus ini DC AC volt, ini AC volt ya, ini AC volt. Terus ini DC volt, ini lambangnya seperti ini DC volt. Sorry, lambangnya sama, tipe ini ampere ya, ampere, sorry ADC ampere. Ini yang DC volt ya, ini untuk ukur ampere. Ini ampere DC ya, ini volt DC nya di sini, volt AC nya. Oke, kita mulai dari ohm saja ya.
kita praktekkan juga. Tadi resistornya mana? Ini resistornya kita nyalakan dulu ini. Nah, karena ini enggak ada kali 1 kali 2 ya, yang ada kali 200. Bukan kali 200 kalau ini ya. Sorry. Ini untuk ngukur 200 volt ke bawah. Kalau untuk digital nggak dikali-kali, dia langsung muncul nanti hasilnya, nggak ada kali-kalian, langsung muncul. Nah, inilah enaknya digital, jadi nggak ngitung-ngitung lagi ya. Contoh kita ngukur 1 ohm ya di parameter 200 ohm maksimal, maksudnya maksimal 200. Kalau yang diukur nanti lebih dari 200 ohm, dia pasti di sini satu gini tandanya. Itulah kelebihan apometer digital, itu enaknya di situ. Cuma saya belum terbiasa aja pakai apometer digital. Ini ya, kita ukur 1 ohm, kita coba ini. Terbaca di situ 1,5 ohm. 1,5 ohm ya, mungkin ini karena second juga ya, agak molor atau memang toleransi lah di situ, atau apometernya karena apometer murah. Ini terbaca 1,5 ohm ya, ini kita baca 1 ohm. Terus ini kita baca 100 ohm, yang tadi lagi, resistornya tadi lagi 100 ohm kita ukur. Nah, dia malah terbaca kurang tapi toleransi sedikit. Hitung 100, hitung normal ini ya, terbaca 97 ohm ya kan. Oke. Terus ini 1 kilo. Kalau 1 kilo kita ukur di parameter 200 ohm, dia nggak bakal muncul hasil karena dia lebih besar ininya. Jadi harus kita taruh di 2 kilo supaya lebih besarnya parameternya. Tapi kalau yang model baru sekarang ada yang langsung nggak ada parameter gini, langsung ohm, volt, DC, volt AC, mikrofarad, ada langsung seperti itu. Lebih mudah mungkin ya. Ini kita ukur 1 kilo di parameter 2 kilo, terbaca 976 ohm. Nah, hitung normal, hitung 1 kilo lah. Toleransi karena apometer murah ya situ. Jadi sama penggunaannya, bedanya nggak ada kali-kali di apometer digital. Kalau di apometer analog kita perlu kali-kali di ohm. Dan sekarang kita coba ukur ke listrik AC yang tadi ya. Listrik AC kita taruh, karena di sini adanya 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 volt, 700 volt. Nah, di sini nggak mungkin kita ukur di 200 karena nilainya lebih besar, jadi kita ukurnya di 700 saja langsung. Ini berapa volt hasilnya listrik kita. Gua nggak bisa gerak dan tolongin dan mana kalau nggak bisa ngeliat 226 volt di sini terbacanya ya. Di situ 226 volt AC. Jadi PLN kita memang stabil di sini. Oke. Dan kalau kita sama kayak yang analog tadi, mau ngukur lebih dari 200 volt ya di 700. Kalau lebih dari 700 volt ya, kebetulan punya saya mentok 700 volt ya. Kalau mau ukur skip punya contohnya output trafo kan ada 12 AC, itu di 20 saja cukup. Atau ada yang keluaran dari trafo itu 60 AC volt, itu di 200 saja cukup. Oke. Langsung lanjut ke DC ya. DC kita tadi baterai tadi saja tetap contohnya ini
tadi juga yang maksimal dia kalau penuh baru dicas itu 13 volt, pernah saya ukur. Kalau ini udah dipakai ya. Jadi kita ukur parameternya, kita taruh di 20 saja karena ini di bawah 20 volt ya. Jadi taruh 20, kalau di atas 20 volt taruh di 200, di atas 200 volt taruh di 1000 volt. Untuk DC kita nggak bisa bolak-balik ya, harus negatif ke negatif, positif ke positif. Kita ukur dulu. Nah, 11,95 berarti 12 volt ya hitungannya. Ini hasilnya. Oke. Jadi seperti itu cara kita menggunakan. Dan untuk fungsi-fungsi yang lain, kalau saya lebih cenderung menggunakan itu saja karena sering mengerjakan TV ya. TV yang penting di situ. Kalau ini juga sebenarnya ada untuk ukur satuan farad, satuan ampere ini ya, tapi saya jarang gunakan itu. Jadi kalau satuan farad ini biasanya untuk elko tapi terlalu kecil di sini. Jadi untuk nano mungkin untuk kapasitor saja, kapasitor damper ini bisa digunakan di sini, nano farad. Kalau untuk mikronya cuma sampai 200 saja. 200 itu kalau untuk elko kecil ya, karena elko kebanyakan ribuan ya faradnya, mikrofaradnya. Dan kalau ini untuk ngecek dioda. Nah, oke. Di video selanjutnya kita akan buat tutorial cara mengecek komponen-komponen elektronik atau semualah, atau membaca lambang-lambang elektronik di papan PCB karena itu penting ya kalau untuk pemula, untuk yang masih belajar. Kalau untuk master abaikan karena udah pasti paham ya di situ. Jadi ini video-video yang seperti ini saya buat untuk yang masih belajar, untuk pemula-pemula seperti saya juga. Sekian, dukung terus channel kami supaya makin semangat membuat video-video selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.